Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kita dalam acara podcast MG9 spesial Hari Ramadan tahun 1444 Hijriah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan sharing, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yaitu Bapak Abdul Rohim SPDI. Monggo disapa Pak Abdul Rohim, pemirsa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Abdul Rohim, Sarjana Pendidikan Islam. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi yang sangat kita tunggu-tunggu di bulan Ramadan ini. Nah, langsung aja Pak Abdul Rohim. Hari ini kan kita sudah menjalankan ibadah puasa pada hari ke-6. Perbedaannya apa, Pak? Ramadan hari ini dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, Pak. Baiklah, sebelum saya akan menjawab kaitannya dengan pertanyaan dari host, tentu saja saya akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa yang melihat daripada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perbedaan daripada bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya adalah kalau tahun-tahun sebelumnya kita berada pada zona yang begitu bahaya, pada zona yang begitu memprihatinkan karena adanya yaitu virus COVID kemarin. Nah, maka dari itu kita tidak bisa melaksanakan yang namanya ibadah Ramadan itu dengan sempurna. Maka dari itu untuk tahun ini kita sudah terbebas dari yang namanya virus COVID tersebut, sehingga kita pada tahun ini bisa melaksanakan Ramadan, ibadah-ibadah di Ramadan itu dengan leluasa, dengan penuh khidmah, tanpa di situ ada ketakutan terkena virus tersebut. Sehingga itu yang menjadikan kita di Ramadan tahun ini lebih spesial, lebih baik daripada tahun yang lalu ketika ada pandemi COVID-19 tersebut. Berarti wajib kita syukuri Pak Abdul Rohim, Ya, karena hari ini kita terbebas dari virus yang mematikan, yang mengguncang dunia, bahkan termasuk umat Islam. Maka kita wajib bersyukur pemirsa, karena hari ini kita sudah diberikan nuansa yang lebih indah, nuansa yang lebih ceria untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian Pak Abdul Rohim, Ramadan itu kan menurut orang-orang nih, termasuk saya pribadi itu kan menganggap Ramadan itu spesial. Nah, spesialnya kalau menurut Pak Abdul Rohim itu di mana dibandingkan bulan-bulan selain bulan Ramadan, Pak Abdul Rohim? Oke, Ramadan itu memang spesial. Dimanapun berada, bulan Ramadan itu bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Baik di Indonesia sendiri, di negara kita maupun di negara-negara lain. Yang di situ negara Islam maupun negara bukan Islam, tapi juga ada beberapa minoritas yang di situ beragama Islam. Memang Ramadan itu ketika kita lihat dengan bulan-bulan yang lain itu memiliki perbedaan yang luar biasa. Seperti hanya kita contoh saja, setiap hari pun, setiap bulan pun, bahkan tahun itu memiliki perbedaan. Semuanya tidak sama. Kita ambil contoh sajalah. Di antaranya hari, kita ambil contoh untuk yang hari saja. Senin, Selasa, Rabu sampai Ahad itu memiliki perbedaan. Contoh Senin, kenapa Senin itu kok lebih spesial daripada hari Selasa? Karena Senin itu ada momen yang dimana di antara momen tersebut di hari Senin itu ada kesunahan untuk puasa, yaitu puasa hari Senin. Hari Senin pula ada momen yang spesial juga. Apa momen spesial di hari Senin itu? Yaitu hari di mana Rasulullah Muhammad SAW itu dilahirkan, yaitu di hari Senin. Sehingga hari Senin itu punya hal yang spesial, yang luar biasa, tentu saja beda dengan hari-hari yang lainnya. Itu baru hari Senin, kita ambil contoh. Belum hari Jumat, belum hari Kamis.
Memiliki perbedaan juga dengan hari-hari yang lainnya. Nah sekarang yang bulan, tentu saja kita dalam satu tahun itu dari Muharram sampai terakhir, yang satu tahun ada 12 bulan itu semuanya, itu memiliki keunikan dan memiliki hal spesial sendiri-sendiri. Tentu saja di situ Muharram punya hal yang spesial lagi. Nah ini Ramadan ini kenapa spesial? Karena di mana Ramadan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bulan yang berkah, bulan yang luar biasa. Karena di situ ada momen apa? Yaitu momen puasa. Yang di dalam satu bulan kita berpuasa, sehingga dari momen itulah menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang berbeda dengan bulan yang lainnya, lebih spesial dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Oke, itu ya yang makanya kita menganggap bulan Ramadan itu bulan yang spesial. Kemudian Pak Abdul Rahim, tadi kan kita rencana di awal tadi kan kita akan membahas terkait dengan Ramadan indah, Ramadan ceria, kemudian Ramadan berkah. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Abdul Rahim, apa toh bulan Ramadan indah itu apa? Ramadan indah, bagaimana ketika di situ sudah dijelaskan tadi, Ramadan mempunyai hal spesial dibandingkan dengan bulan yang lainnya, sehingga disebut juga Ramadan itu bulan yang indah. Kenapa indah? Yang dimana ketika bulan Ramadan umat Islam kok dia mau berpuasa hari pertama itu, maka keterangan daripada Rasulullah Muhammad SAW, kita itu mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pandangan yang memang mempunyai derajat yang paling tinggi. Kita dipandang oleh orang yang mempunyai derajat. Kita dipandang oleh orang yang mempunyai pangkat. Kita dipandang bupati seumpama, kita dipandang seorang presiden seumpama. Itu pasti hati kita itu sudah senang sekali. Nah, dipandang oleh orang yang mempunyai pangkat, orang yang mempunyai derajat. Nah, apalagi di sini di bulan Ramadan itu kok kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan apa? Yaitu dengan pandangan rahmat. Tentu saja itulah grade yang paling tinggi yang kita harapkan ketika kita menjadi seorang hamba, yaitu pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah momen Ramadan itu menjadi momen Ramadan yang indah, karena kita mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pandangan rahmat secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Ternyata memang betul-betul indah Ramadan itu nggih. Kemudian tadi juga Pak Abdul Rahim kan menyampaikan bahwasanya Ramadan kali ini itu kan sedikit berbeda dibandingkan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Karena 2 tahun yang lalu kita Ramadan itu ketakutan, Pak. Kita merasa panik, merasa was-was untuk menjalankan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Nah, kemudian kali ini kita sudah diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian cerianya di mana, Pak? Menurut Pak Abdul Rahim itu cerianya di mana, Pak? Letak cerianya. Ramadan ceria itu hanya didapatkan oleh orang yang dimana ketika masuk bulan Ramadan atau sebelum masuk bulan Ramadan itu kita sudah ada persiapan. Tentu saja semua kalau ada persiapan pasti hasilnya akan maksimal. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu pernah menyampaikan di dalam satu sabdanya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Nah, Ramadan ceria itu letaknya di sini. Ramadan yang senang itu letaknya di sini.
Ramadan yang bahagia itu letaknya di sini. Barang siapa yang di situ dia senang. Senang dengan apa? Yaitu senang dengan masuknya bulan Ramadan. Bidukhuli Ramadan. Kita menggunakan redaksi yang paling sederhana lah daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Redaksi secara sederhana kalau kita maknai secara letterlek, secara sederhana saja. Kita cukup dengan senang tok itu. Kita hanya senang saja akan masuknya bulan Ramadan. Itu saja sama Rasulullah sudah dijamin. Besok di akhirat itu jasad kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ketika kita mau menyambut Ramadan itu dengan senang, maka disitulah Ramadan itu menjadi ceria. Tentu saja hal itu semuanya senang itu baik. Banyak kita lihatlah momen-momen di masyarakat yang bagaimana di situ menyambut bulan Ramadan. Dari mungkin membersihkan masjid, dari mungkin istilah Jawa kalau di tempat kita itu ada tradisi megengan, yang dimana megengan itu dia mempersiapkan, mungkin dia bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Lah itu semuanya untuk persiapan masuk pada bulan Ramadan. Nah itulah ketika masuk bulan Ramadan itu sudah ada persiapan, maka disitulah Ramadan itu menjadi ceria karena disambut dengan persiapan yang luar biasa, sehingga disitulah nanti menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu dengan senang hati, dengan khusyuk, dengan kebanggaan yang dimana melaksanakannya itu dengan penuh khidmat. Itulah Ramadan yang ceria yang seperti itu, yang dimana disiapkan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Berarti kita sebagai orang Islam itu memang nikmatnya luar biasa nih Pak Abdurrahim. Ya, luar biasa. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Abdurrahim, Ya. kita kan tiap hari ini di bulan Ramadan puasa, mungkin menjalankan tarweh atau ibadah-ibadah yang lain. Ya. Nah, bagaimana nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan kita ini menjadi berkah itu bagaimana Pak Abdurrahim? Caranya bagaimana? Nah, cara kita supaya Ramadan kita ini menjadi berkah dalam pelaksanaannya adalah kita melaksanakan itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Makanya sebelum masuk di bulan Ramadan itu kita sudah belajar. Banyak di antara kita, mohon maaf ini saya sampaikan, ya, sebagai ilmu juga lah. Nah, kita itu terkadang sering mengejar yang namanya sholat tarawih. Tapi ketika selesai dari sholat isya, kita itu sering tidak melakukan yang namanya ba'diyah isya. Padahal kalau kita lihat gridnya antara sholat tarawih dan ba'diyah isya itu, gridnya itu malah tinggi ba'diyah isya. Yang ba'diyah isya itu pahalanya luar biasa. Secara hukum itu sunnahnya sunnah mu'akkadah. Sedangkan tarawih itu hukumnya hanya terbatas di sunnah saja. Hanya terbatas di sunnah saja. Nah, itulah sehingga kita itu ketika pengen yang mana Ramadan kita itu ibadahnya semuanya menjadi berkah. Nah, maka harus dilandasi dengan ilmu. Tentu saja ketika kita masuk di Ramadan, ya berarti kita menambah ilmu akan berkaitan dengan puasa tersebut. Kita tahu bagaimana yang wajib, bagaimana yang di situ sunnah, bagaimana itu yang makruh. Nah, sehingga dengan kita mengetahui ilmunya itu, nah, keberkahan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu akan kita dapatkan. Makanya mari kita jaga supaya puasa kita itu puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada ibadah-ibadah itu yang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh lah, sholat. Sholat, ketika kita sholat, kita sudah melaksanakan rukunnya. Kita sudah melaksanakan syaratnya. Akan tetapi yang dipakai dalam sholat itu pakaian hasil curian. Maka di situ ibadah kita sah, akan tetapi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya juga dengan puasa. Kita puasa, niat sudah kita laksanakan.
Hal yang lainnya sudah kita laksanakan yang masuk pada rukun. Tapi ketika kita melaksanakan puasa, kita masih membicarakan orang lain. Kita masih riba. Kita masih sombong. Dan lain sebagainya. Maka ya puasa kita itu sah. Akan tetapi puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah contoh-contoh sehingga memang saya sampaikan tadi dari awal, ketika kita pengen ibadah kita itu di bulan Ramadan menjadi berkah, maka landasilah seluruh ibadah itu dengan ilmu. Yang mana dengan ilmu itu akan menjadikan ibadah kita menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Selanjutnya Pak Abdul Rohim. Pak Abdul Rohim itu kan kesehariannya profesinya sebagai guru ini kan. Ya. Nah, ini kan Pak Abdul Rohim melihat fenomena anak-anak sekarang ini. Anak-anak sekarang ini kan saya tidak menyampaikan semuanya Pak Abdul Rohim. Nah, mungkin hanya beberapa. Karena kita juga melihat sendiri ketika di tempat-tempat umum itu ternyata masih pakaian sekolah, ternyata mereka di jam-jam puasa dengan santainya, dengan PD-nya makan, padahal dia adalah seorang muslim. Nah, ini bagaimana istilahnya menanggapi fenomena-fenomena seperti itu, bagaimana menurut jenengan sebagai seorang guru, apalagi guru pendidikan agama Islam Pak Abdul Rohim, terkait fenomena siswa yang notabene dia muslim tapi tidak puasa di bulan puasa. Ini bagaimana Pak Abdul Rohim? Yang pertama itu butuh penekanan yang betul terkait akan kewajiban puasa, khususnya adalah puasa Ramadan tersebut. Karena dengan penekanan betul itu sehingga menjadikan nanti para peserta didik khususnya ya yang di sini, maka itu memang tertanam betul. Yang dilaksanakan puasa Ramadan itu merupakan kewajiban. Hukumnya adalah fardu. Fardunya bukan fardu kifayah. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Tentu saja di situ adalah hukumnya fardu ain, yaitu kewajiban yang berlaku per individu, kewajiban yang berlaku per personal masing-masing. Nah, butuh penekanan yang betul. Butuh penekanan yang betul. Memang fenomena itu dimanapun berada. Orang anak-anak yang masih sekolah itu terkadang malah yang paling ngenes. Yang paling ngenes itu dia dari rumah ikut sahur sama keluarga. Nah, ikut sahur sama keluarga. Pernah saya nanya sama anak-anak tersebut, ngapain kamu nggak puasa? Nah, dia jawab terkadang juga dia dari rumah puasa, ikut sahur sama keluarga sama orang tua. Tapi ketika sampai sekolahan, terkadang dia mampir. Sampai rumah lagi pulang sekolah ditanya sama orang tuanya, ya dia jawab puasa. Nah, itu butuh penekanan yang betul. Nah, penekanan itu bisa dilakukan. Yang paling inti adalah di dalam keluarga. Bagaimana keluarga itu membangun akan kewajiban itu yang harus dilakukan oleh anak-anaknya, oleh keluarganya, khususnya yang di situ beragama Islam. Nah, dan itu ditambah lagi penekanan yang dilakukan oleh para guru. Nah, para guru khususnya itu guru pendidikan agama Islam dan umumnya juga guru-guru yang lainnya. Nah, karena memang fenomena yang seperti itu sekarang menjadi hal yang mungkin dianggapnya biasa. Padahal itu sudah luar biasa kalau dia tidak mau melaksanakan yang namanya puasa tersebut, yaitu puasa Ramadan. Sampai Rasulullah itu menyampaikan, satu puasa yang kalian tinggalkan tanpa ada uzur syar'i, maka sebanyak apapun kalian menggantinya, maka tidak akan cukup untuk menggantikan satu hari yang kalian tinggalkan, yaitu dengan kesengajaan tersebut. Nah, yang pertama saya sampaikan tadi adalah penekanan yang betul. Yang kedua adalah bagaimana di situ peran daripada keluarga. Peran daripada keluarga. Keluarga itu menjadi pendidikan yang penting, menjadi pendidik yang paling utama, khususnya seorang ibu. Makanya di situ sampai Rasulullah itu menyampaikan yang namanya ibu itu Madinatul Awwal, pendidikan pertama bagi seorang anak.
Sehingga keluarga ini ketika keluarga kok dia juga melaksanakan puasa seluruh keluarganya, maka insya Allah anak, ya, para siswa, ya, itu semuanya juga akan melakukan puasa tersebut. Tapi kalau dari keluarga pun berkaitan dengan Ramadan aja sudah tidak terlalu peduli, maka ya sudah, anak juga hasilnya seperti itu. Dia dari rumah puasa, tapi sampai sekolahan kadang dia nggak puasa. Bahasa di kita mukah. Terus yang ketiga, yaitu bagaimana di situ penekanan pendidikan yang dilakukan oleh yaitu sekolah, yang khususnya adalah guru pendidikan agama Islam dan umumnya adalah guru yang lainnya. Maka jangan bosan-bosan lah. Nah, guru pendidikan agama Islam maupun guru yang lainnya, mapel yang lainnya itu memberikan penekanan akan pentingnya, akan wajibnya yaitu puasa Ramadan tersebut. Sehingga ketika tiga ini tadi, ya, penekanan terus dari keluarga dan dari guru, ya, yang dari guru ini umumnya masuknya adalah di sekolah. Nah, tiga ini kok berkesinambungan dan mempunyai hubungan yang baik, maka akan menjadikan anak tersebut, para remaja tersebut, para peserta didik tersebut, para siswa akan lebih memperhatikan berkaitan dengan puasa Ramadan. Dia akan melaksanakan puasa Ramadan dan dia tidak akan mudah ataupun enteng untuk meninggalkan puasa Ramadan tersebut. Alhamdulillah ya. Luar biasa ini ya, materi dan ilmu yang disampaikan oleh Pak Guru Muda yaitu Pak Abdul Rohim. Kemudian saya juga tadi di tengah-tengah lupa Pak Abdul Rohim ingin bertanya. Tadi kan Pak Abdul Rohim itu kan menyampaikan tadi ketika kita menjalankan ibadah puasa harus didasari dengan ilmu terlebih dahulu gitu. Iya. Baru kita senang hatinya agar menjadi berkah. Nah, itu keterkaitannya bagaimana itu Pak Abdul Rahim? Keterkaitan antara Ramadan indah, Ramadan ceria, dan Ramadan berkah itu keterkaitannya bagaimana Pak Abdul Rahim? Baik, keterkaitan antara sesuai dengan tema kita pada podcast kali ini ya, bahwa kita bahas Ramadan yang indah, Ramadan yang ceria, Ramadan yang berkah. Nah, tiga ini semuanya ada keterkaitan. Ramadan yang indah yang bagaimana tadi sudah disampaikan. Ramadan yang indah itu yang dimana itu semuanya kita mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ramadan yang ceria itu adalah Ramadan yang dimana sama seseorang itu dia mau puasa, dia sudah ada persiapan dulu. Ketika sudah ada persiapan, maka menjadikan di situ Ramadannya menjadi ceria, menjadi senang, karena harus ada persiapan. Sedangkan Ramadan yang berkah dengan adanya indah tadi dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaksanakan dengan persiapan yang matang, maka disitulah Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang berkah, yang semuanya itu akan tumbuh kenikmatan, semuanya itu akan tumbuh kebaikan. Seperti halnya kata berkah, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita akan enteng, kita di situ melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Itulah keterkaitan antara Ramadan yang indah, Ramadan yang ceria, dan Ramadan yang berkah. Alhamdulillah, pemirsa, tak terasa kita sudah ngobrol sampai kurang lebih 20 menit lebih mungkin. Nah, tak terasa kita sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup acara podcast MJNen kali ini, coba kita simpulkan bareng-bareng bahwasanya materi yang kita bahas tadi terkait dengan apa itu Ramadan indah, apa itu Ramadan ceria, dan apa itu Ramadan berkah. Dari apa penjelasan dan ilmu yang disampaikan oleh Pak Abdul Rahim tadi jelas bahwasanya ketika kita menjalankan ibadah Ramadan maka butuh persiapan. Salah satunya yaitu dengan ilmu. Kemudian bagaimana agar menjadi indah, maka kita jalani dengan ikhlas agar dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang bermartabat. Kemudian
Kenapa bisa dikatakan Ramadan berkah? Ketika di situ timbul kebaikan-kebaikan yang berkelanjutan, maka Ramadan itu bisa dikatakan sebagai Ramadan yang berkah. Dan mudah-mudahan kita semua pemirsa sebagai masyarakat umum, khususnya pelajar, menjadikan bulan Ramadan ini menjadi modal kita untuk menjalankan kehidupan selanjutnya menjadi kehidupan yang jauh lebih baik, sehingga hidup kita diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Kemudian karena kita sudah di penghujung acara, apabila saya selaku host ada salah ada kata, kemudian saya juga menyampaikan apabila yang disampaikan oleh pemateri kita ada yang tidak berkenan dan ada yang kekeliruan, saya juga memohonkan maaf sebesar-besarnya, karena memang kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe di podcast MG9 dan Capjin 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.